Halo, what's up sob? Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama saya Denny di Borneo Blog. Di channel ini kita akan banyak bercerita tentang legenda, mitos, tokoh di seputar Kalimantan. Jadi bagi kamu yang tidak ingin ketinggalan cerita tentang Pulau Kalimantan, terus saksikan video-video di channel kami untuk berikutnya. Kali ini saya akan bercerita tentang salah satu legenda yang berada di Kalimantan Barat, yaitu tepatnya berada di Kabupaten Sintang. Nah, bagi kamu orang Kalimantan Barat tentunya sering mendengar istilah Bukit Kelam, dan beberapa orang juga pasti sudah pernah berada di Bukit Kelam ini. Bukit Kelam ini berupa batu yang cukup besar, jadi tidak bisa dibayangkan proses alam yang membentuk, atau ada juga legenda yang mengatakan bahwa bukit ini dipindahkan ke lokasi tersebut sehingga bukit itu berada di lokasi yang saat ini. Tetapi banyak sekali legenda yang berada di Bukit Kelam ini. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Yuk simak intro sebelumnya. Oke sob, nah jadi Bukit Kelam ini merupakan taman wisata alam. Jadi cukup terkenal di wilayah Kalimantan Barat. Bahkan banyak orang yang berada di luar Kalimantan pun sering berkunjung ke Bukit Kelam ini. Biasanya yang berkunjung di bukit ini adalah anak-anak pendaki gunung. Jadi mereka mengatakan salah satu tebing yang berada di bukit ini cukup menantang untuk dilakukan pendakian. Bukit ini statusnya itu adalah taman wisata alam. Lokasinya berada di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi bukit ini adalah taman wisata alam. Bukit ini tingginya itu adalah 1002 meter di bawah permukaan laut, ya, atau MDPL. Jadi bukit ini juga merupakan salah satu ikon wisata di Kabupaten Sintang. Bukit ini sendiri berjarak 20 km ya bagi kamu yang ingin berkunjung ke bukit ini, tepatnya berada di Kabupaten Sintang, dan 395 km dari kota Pontianak. Jadi sob, Bukit Kelam menawarkan panorama yang cukup indah. Bagi kamu yang sudah berkunjung pasti tahu bahwa bukit ini cukup indah, seperti pemandangan air terjun, gua-gua alam, serta tebing-tebing yang terjal. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa banyak pendaki gunung yang datang berkunjung ke bukit ini untuk menantang tebing-tebing terjal yang berada di bukit ini. Seperti kebanyakan daerah dan tempat unik lainnya, Bukit Kelam juga menyimpan legenda tentang bagaimana bukit ini dapat terbentuk. Jadi ceritanya pada zaman dahulu diceritakan di negeri Sintang hidup dua orang pemimpin yang merupakan keturunan dewa. Jadi dua orang ini adalah keturunan dewa dan memiliki kesaktian tinggi. Jadi mereka punya kesaktian tinggi. Sayangnya mereka berdua memiliki sifat yang bertolak belakang. Jadi dua orang ini adalah Bujang Beji dan Temenggung Marubai. Bujang Beji dan Temenggung Marubai. Nah sob, Bujang Beji ini dikenal memiliki sifat yang suka merusak. Dia juga seorang yang pendengki dan juga dikenal serakah. Sedangkan sebaliknya Temenggung Marubai kebalikannya, karena dia lebih memiliki sifat yang murah hati, kemudian dia suka menolong dan rendah hati. Karena sifat dua orang ini yang berbeda, Bujang Beji tidak suka jika ada orang yang melebihi kesaktiannya. Ya sob, jadi hal ini kemudian menyebabkan ia kurang disukai pengikutnya sendiri. Mereka berdua ini sama-sama sesungguhnya memiliki mata pencaharian sebagai penangkap ikan, peladang, dan berkebun. Ya, jadi dengan suasana alam saat itu, di mana pembangunan tidak ada, ya pekerjaan mereka saat itu adalah menangkap ikan, peladang, dan juga mereka berkebun. Bicara soal menangkap ikan, mereka mempunyai wilayah tangkapan yang berbeda. Mereka sudah membagi teritori masing-masing. Jadi si Bujang Beji dan pengikutnya ini menguasai sungai di Simpang Kapuas, sedangkan Temenggung Marubai dia menguasai simpang di Sungai Melawi. Karena faktor alam, sungai di Simpang Melawi lebih banyak dibandingkan dengan Simpang Kapuas. Jadi tidak heran biasanya kalau tangkapan Temenggung Marubai ini lebih banyak ya dibandingkan Bujang Beji. Jadi setiap mereka melakukan penangkapan ikan di sungai Temenggung Marubai, hasilnya akan lebih banyak dari yang dihasilkan oleh Beji. Si Temenggung Marubai ini kemudian menangkap ikan di Sungai Melawi dengan menggunakan bubu. Jadi bubu ini adalah semacam penangkap ikan dan dibuat ukurannya cukup raksasa. Dia membuat bubu ini dari batang bambu, kemudian menutup sebagian arus sungai dengan batu-batu, hingga dengan mudah ikan-ikan terperangkap masuk dalam bubunya. Jadi Marubai
Marubai ini dikenal juga memiliki akal yang cukup cerdik ya. Itu terlihat dari bagaimana cara dia memasang bubu, kemudian mengatur arus sungai agar lebih banyak ikan yang masuk ke bubu dia. Kemudian sistem tangkap Temenggung Marubai terbilang lebih berkelanjutan karena ketika ikan tertangkap, Temenggung hanya mengambil ikan besar, sedangkan ikan kecil dilepaskan kembali. Hal ini menyebabkan ikan di Sungai Melawi tidak pernah habis dan terus berkembang biak. Jadi Temenggung Marubai juga menerapkan sistem yang cukup berkelanjutan di mana dia tidak mengambil ikan-ikan yang kecil, hanya mengambil ikan yang besar sehingga ikan yang kecil punya kesempatan untuk berkembang lebih besar ke depan. Jadi sob, karena hal tersebut, Bujang Beji pun menjadi iri terhadap apa yang dicapai Temenggung Marubai. Tidak mau kalah dengan hasil, Bujang Beji kemudian menangkap ikan di Simpang Kapuas tidak dengan bubu. Jadi dia agak gengsi menirukan cara yang dilakukan oleh Marubai. Kemudian dia melakukan penangkapan ikan dengan sistem tuba atau racun. Dengan tuba ini Bujang Beji kemudian mendapatkan ikan yang lebih banyak dan mengungguli tangkapan Temenggung Marubai untuk beberapa saat. Jadi tuba ini adalah semacam racun. Bahkan sampai hari ini juga masih digunakan di beberapa lokasi untuk membuat ikan itu pingsan sesaat. Tuba ini biasanya berasal dari beberapa tumbuhan yang memang punya kandungan dapat membuat orang tertidur, bahkan ikan tertidur. Sistem tuba dan racun ini kemudian membuat lambat laun ikan di Simpang Kapuas volumenya makin mengecil karena ikan kecil juga ternyata terdampak oleh racun itu. Jadi sistem tuba ini tidak hanya ikan besar yang kemudian terkena dampak, tapi juga ikan yang kecil. Kemudian lambat laun ikan tangkapan Bujang Beji semakin sedikit, sedangkan Temenggung Marubai masih mendapat hasil yang melimpah dan konsisten. Hal ini tentu saja membuat Bujang Beji semakin iri dan dia bergumam, "Wah, gawat jika keadaan ini terus dibiarkan." Untuk memuaskan kedengkiannya, kemudian si Bujang Beji memikirkan cara bagaimana ikan di Simpang Melawi itu habis. Jadi dia kemudian memilih cara yang bertolak belakang ya, cara yang tidak jujur. Setelah lama berpikir, ia pun kemudian menemukan sebuah cara yang paling baik, yakni menutup aliran Sungai Melawi dengan batu besar pada hulu Sungai Melawi. Kemudian Sungai Melawi akan terbendung dan ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Kemudian Bujang Beji memperoleh cara, yaitu dengan mengangkat puncak Bukit Batu di Nangasilat. Ya, Nangasilat ini berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi dia kemudian mengangkat puncak Bukit Batu yang berada di Nangasilat. Dengan kesaktiannya, dia memikul batu yang besar itu. Saya tidak tahu bagaimana teknis dia mengangkat batu besar itu, tetapi dengan ukuran tubuh manusia yang kecil, kemudian dia mengangkat batu besar itu terlihat mustahil ya. Walau bagaimanapun ya, ini adalah legenda. Karena jaraknya yang jauh dari Sungai Melawi, kemudian ia mengikat batu tersebut dengan 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Bujang Beji mendengar suara perempuan tertawa. Ternyata para dewi di kayangan telah mengawasi gerak-gerik Bujang Beji karena dia ingin menghalalkan segala cara untuk mengalahkan Temenggung Marubai. Saat sampai di persimpangan Kapuas Melawi, ia penasaran dengan wajah para dewi dan melihat ke atas. Tetapi belum sempat melihat wajah mereka, Bujang Beji secara tidak sengaja menginjak duri beracun. Kemudian dia menjerit sambil berjingkrak-jingkrak menahan rasa sakit. Ketika itu pula 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit terputus. Akibatnya puncak Bukit Batu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut Jetak. Karena hal ini, Bujang Beji melihat para dewi dengan tatap marah dan berkata, "Awas kalian, tunggu saja pembalasanku." Ini ujar si Bujang Beji sambil menghentakkan kakinya yang terkena duri. Dia juga mengatakan bahwa, "Nyahlah kau duri." Tetapi melihat batunya yang terbenam di rantau dan jetak, Bujang Beji kemudian mengambil batu yang bentuknya memanjang untuk mencongkel batu tersebut ya sob. Kemudian karena sudah melekat pada jetak tersebut, batu panjang tersebut patah. Kemudian akhirnya Bujang Beji gagal memindahkan puncak Bukit Batu dari Nangasilat untuk menutup hulu Sungai Melawi agar Temenggung Marubai ini tidak memperoleh ikan kembali. Jadi bertubi-tubi cobaan yang diperoleh Bujang Beji membuat ia sangat marah. Kemudian ia berniat untuk membalas dendam pada dewi-dewi yang mentertawakannya. Si Bujang Beji kemudian menanam pohon kumpang mambu yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai kayangan dan membinasakan para dewi yang telah menggagalkan rencana ini. Jadi sepertinya dendam Bujang Beji ini menggebu-gebu terhadap dewi-dewi yang mentertawakannya pada saat dia mengangkat batu tersebut. Kemudian setelah beberapa hari,
pohon yang ditanam tumbuh subur dan tinggi hingga ke langit. Wah, pohon sampai ke langit ini hanya ada di legenda ya sob. Puncaknya tidak terlihat lagi jika dilihat dari bawah. Jadi si bujang beji sebelum dia memanjat pohon, dia tidak lupa melakukan upacara adat agar usaha tidak diganggu dan berharap dia dapat membalas hingga ke kayangan dengan si dewi-dewi yang mentertawakannya tersebut. Upacara adat ini disebut bedara begelak. Jadi upacara adat ini adalah upacara adat untuk memberikan makanan kepada seluruh binatang dan roh jahat di sekitarnya untuk mendukung aksi bujang beji. Tetapi sob, sayangnya dalam upacara tersebut ia melupakan dua hewan sehingga mereka tidak memperoleh sesajen dari bujang beji. Hewan itu adalah rayap dan beruang. Kemudian akibat tadi tidak memperoleh sesajen tersebut, mereka murka dan merasa diremehkan oleh bujang beji. Mereka kemudian bermusyawarah untuk mufakat bagaimana cara agar bujang beji ini tidak sampai ke kayangan untuk membalaskan dendamnya kepada dewi-dewi di kayangan. Raja Rayap dan beruang sob mengadakan pertemuan terkait hal ini. Jadi mereka berdiskusi panjang terkait apa yang mereka harus lakukan agar bujang beji gagal untuk jalan ke kayangan. Jadi si Raja Beruang kemudian mengeluarkan ide untuk merobohkan pohon kumbang mambut. Kemudian si Raja Rayap bertanya tentang bagaimana caranya agar pohon tersebut bisa ditumbangkan. Kemudian Raja Beruang menyarankan bahwa Rayap dan Beruang itu sama-sama menggerogoti akar pohon itu. Kemudian ketika bujang beji sedang memanjat pohon tersebut, kemudian seluruh peserta rapat serentak sepakat untuk melakukan hal ini. Jadi mereka bersepakat untuk menggerogoti pohon yang akan dinaiki bujang beji pada saat menuju kayangan. Tibalah hari ketika bujang beji memanjat pohon tersebut, dan sesuai dengan hasil rapat, kelompok Rayap dan Beruang mereka berbondong-bondong datang untuk menggerogoti akar pohon tersebut. Ya, jadi mereka berbondong-bondong menggerogoti akar pohon tersebut. Karena jumlah mereka yang banyak, kemudian pohon kumbang mambu yang tinggi kemudian bergoyang. Pada saat bujang beji akan mencapai kayangan, tiba-tiba terdengar suara keras yang dahsyat. Kretak, kretak, kretak. Suara pohon yang sedang retak. Beberapa saat kemudian, pohon kumbang mambu setinggi langit itu roboh bersama bujang beji yang sedang berada di atas. Bujang beji kemudian berteriak meminta tolong agar ada orang yang menolong dia. Oke sob, jadi tidak lama setelah itu, pohon yang tinggi menjulang bersama bujang beji pun terhempas di Kapuas Hulu ya. Persisnya di Danau Luar dan di Danau Belida. Nah, jadi karena hal ini bujang beji mati seketika akibat peristiwa ini. Maka selamatlah dewa-dewi kayangan dan Temenggung Merubai terhindar dari niat jahat bujang beji. Jadi menurut cerita, bujang beji diambil dan dibagi-bagi masyarakat sekitar wilayah tersebut untuk dijadikan jimat kesaktian. Jadi tubuhnya diambil-ambil dan dibagi-bagi masyarakat sekitar untuk dijadikan jimat kesaktian. Sementara puncak Bukit Nangasilat yang dibawa dan terlepas dari pikulan bujang beji menjelma menjadi Bukit Kelam. Ya, jadi kalian bisa bayangkan Bukit Kelam yang sebesar itu pada saat itu diangkat oleh seorang bujang beji menggunakan ilalang untuk mengikatnya agar tidak terlepas. Dan patahan batu yang digunakan bujang beji untuk mencongkel batu sebelumnya menjelma menjadi Bukit Liut. Jadi itu adalah legenda dari Bukit Kelam yang berada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi ambil hikmahnya apa yang terjadi oleh bujang beji. Kita sebagai manusia tentunya tidak boleh merasa iri dengan orang yang bekerja lebih keras, karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, menurut salah satu peribahasa yang saya ketahui. Oke sob, demikian cerita legenda Bukit Kelam di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video kali ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya dari saya di Borneo Blog. Sampai jumpa.